Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan, yaitu tentang proses pencernaan makanan. Masih tetap bersama dengan Ibu di sini, Fauzia Isfandiari, SPD. Agar terarah proses pembelajaran kita pada kali ini, kita akan melihat apa saja indikator yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, kamu mengetahui tentang pengertian pencernaan makanan. Kamu dapat membedakan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Dan kamu dapat membedakan pencernaan mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Yang berikutnya, kamu menjelaskan proses pencernaan makanan pada saluran pencernaan. Nah, itulah indikator kita. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, tentang pengertian pencernaan makanan. Pencernaan makanan itu adalah proses pemecahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Kita lihat di sini ada nasi merupakan molekul kompleks polisakarida dicerna menjadi maltosa atau disakarida molekul yang kecil dan dicerna lagi menjadi molekul yang sangat kecil sehingga bisa diserap oleh tubuh kita yang kita katakan dengan glukosa atau monosakarida. Nah, sekarang apa pula perbedaan saluran pencernaan makanan dengan kelenjar pencernaan makanan? Saluran pencernaan makanan itu merupakan alat yang dilalui bahan makanan, meliputi mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar serta anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan, meliputi di sana kelenjar ludah, dinding lambung, pankreas, dan hati. Nah, sekarang kita lihat yang saluran pencernaan itu, kamu lihat pada gambar ini, dari mulut, makanan terus ke lambung, dari mulut, makanan terus ke kerongkongan menuju ke lambung, dari lambung masuk dia ke usus halus. Usus halus ini terbagi atas 3, usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Setelah itu baru masuk ke usus besar dan terus dikeluarkan melalui anus. Nah, itu yang kita katakan dia dengan saluran pencernaan yang dilalui oleh makanan kita. Berikut kita lihat proses pencernaan. Nah, proses pencernaan itu ada terbagi di atas 2. Ada kita katakan dengan pencernaan mekanik adalah pencernaan yang tidak memerlukan bantuan enzim. Yang kedua, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang memerlukan bantuan enzim. Sekarang kita lihat masing-masing proses pencernaan itu. Pencernaan apa sajakah yang terjadi di mulut kita? Nah, pencernaan di mulut kita itu terjadi pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi, pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim pitialin yang terdapat pada ludah yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah atau saliva. Enzim pitialin ini berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa atau glukosa. Nah, berikut kita lihat gambar dari rongga mulut kita. Rongga mulut kita tersusun di atas ada di sana gigi, langit-langit, ulva, tonsil atau mandel, serta lidah kita. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Yang pertama kita lihat struktur gigi. Gigi itu ada yang gigi susu ini terdapat pada anak-anak dan gigi permanen terdapat pada orang dewasa. Gigi susu pada anak-anak hanya terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham depan. Sedangkan pada gigi orang dewasa kita katakan dia dengan gigi permanen, itu terdiri atas gigi seri, taring, geraham depan, dan geraham pada bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat kembali susunan gigi. Gigi susu ini pada anak-anak itu jumlahnya adalah 20, terdiri dia dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan gigi gerahamnya 8 buah. Kalau kita lihat dalam sebuah tabel, bisa kita lihat seperti ini, gigi serinya 4,
Gigi taring 2, gigi gerahamnya ada 8. Jadi di sini kita lihat rumusnya, kalau yang kita ambil dari satu rahang atas sebelah kanan saja, kita lihat rumusnya 212. Atau kamu ingat ya, di Rosa Blank 212. Berikut, pada gigi dewasa jumlahnya ada 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah geraham belakang. Kamu lihat kembali tabel rumusnya, itu adalah 2, 1, 2, 3. Kamu kalikan semuanya sehingga menjadi jumlahnya 32 buah. Nah, kita lihat kembali di sini. Apa fungsi dari gigi? Yang pertama, gigi seri fungsinya memotong makanan, gigi taring merobek makanan, gigi geraham mengunyah atau menggilas dari makanan. Nah, itu proses pencernaan mekanik dibantu oleh gigi. Nah, selain dari gigi, juga ada lidah yang membantu proses pencernaan secara mekanik. Lidah kita itu ternyata selain sebagai membantu proses pencernaan, dia juga merupakan indera perasa. Bagian di belakang kita katakan sebagai pengecap rasa pahit, bagian samping agak ke belakang itu pengecap rasa asin, bagian samping agak ke depan itu pengecap rasa asam, dan ujung lidah kita sebagai pengecap rasa manis. Berikut kita lihat apakah fungsi dari lidah kita. Yang pertama sebagai pengecap rasa, tadi sudah kita bahas. Yang kedua sebagai alat pemindah makanan. Yang ketiga sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Nah, sekarang kita lihat setelah dari mulut, makanan dilanjutkan ke kerongkongan. Nah, ini struktur dari kerongkongan kita. Apa prosesnya di sana? Pada kerongkongan terdapat faring atau tekak, dan yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis. Ini kita katakan dengan epiglotis atau katup, ya enggak? Katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Jadi ketika kita makan tidak boleh berbicara karena nanti katup ini dia akan terbuka ke tenggorokan dan kerongkongan kamu sehingga kamu nanti akan tersedak. Berikut kita lihat bagaimana prosesnya. Pada kerongkongan. Nah, ini kamu lihat. Jadi di kerongkongan akan terjadi peristiwa gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan sehingga makanan kita itu nanti dia akan terdorong ke dalam lambung. Nah, gerakan peristaltik inilah yang nanti juga untuk mendorong makanan hingga sampai ke anus kita. Kita lanjutkan. Dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Nah, ini lambung kita. Lambung kita terdiri atas 3 bagian. Ada yang kita kenal dia dengan bagian-bagiannya, kardiak, fundus, dan bagian ujungnya pilorus. Lambung bagian tengah ini menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung atau ACL, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini lambung. Nah, ini dia. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan. Serta dia akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Dan juga nanti di sana terdapat pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Dan ada lagi enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu sehingga mudah diserap nanti. Berikut. Kita lanjutkan setelah dari lambung makanan masuk ke usus halus. Nah, ini dia struktur dari usus halus kita terdiri di atas 3 bagian, duodenum, jejunum, dan bagian ileum. Nah, ini dia struktur anatominya. Kalau yang ileum dia memiliki fili-fili.
Ini dia ya. Jadi panjang dari usus halus kita 2 sampai 7 meter. Yang pertama, duodenum itu panjangnya 25 cm, jejunum panjangnya 1 sampai 2 meter, ileum panjangnya 0,75 sampai 4 meter. Nah, itu dia ya. Berikut. Kita lanjutkan. Kita lihat kembali prosesnya. Jadi di usus halus itu pertama sekali nanti masuk ke usus 12 jari. Nah, ini dia yang kita katakan strukturnya. Yang usus 12 jari itu yang ini. Setelah itu nanti akan ada kelenjar hati di sini menghasilkan empedunya yang nanti akan disalurkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari untuk berfungsi sebagai pengemulsikan lemak. Selain dari itu, ada juga di sini pankreas yang juga mengalirkan 3 macam enzimnya. Sekarang kita lihat apa saja itu prosesnya yang terjadi pada usus 12 jari. Pada usus 12 jari bermuara tadi 2 saluran dari kantong empedu dan dari pankreas. Jadi empedu dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, sedangkan pankreas tadi menghasilkan 3 enzimnya, ada tripsin, amilase, dan lipase. Apa fungsinya? Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Amilase berfungsi mengubah zat tepung yang telah tercerna sebagian menjadi glukosa. Dan yang terakhir, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke. Nah, itu proses yang terjadi di usus 12 jari. Dilanjutkan nanti ke usus kosong atau jejunum. Pada jejunum, pencernaan terjadi dalam usus kosong, yaitu pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dari dinding usus tersebut. Apa saja enzimnya? Yang kita kenal dia nanti dengan disakaride, yaitu maltase, laktase, sukrose, aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Itulah enzim-enzim yang dihasilkan oleh jejunum. Nah, setelah itu kita lihat, ini dia bagian dari jejunum. Dan dari jejunum ini baru nanti dilanjutkan ke usus penyerapan atau yang kita kenal dengan ileum. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat kembali proses di ileum atau usus penyerapan. Nah, ini dia gambar dari usus ileum kita, anatomi dari usus ileum atau jonjot villi dari usus ileum kita. Nah, di sana pada villi-villi ini ada pembuluh kil nanti yang akan membawa dari hasil akhir dari pencernaan lemak ke getah bening. Dan ada lagi pembuluh darah yang akan membawa hasil akhir dari glukosa dan asam amino menuju ke hati. Nah, di sana banyak villi-villi di usus halus meningkatkan luas bidang permukaan. Luas permukaan usus halus lebih dari 264 meter persegi. Wah, besar, panjang sekali ya. Kita lanjutkan setelah dari usus penyerapan, yaitu diserap sari-sari makanan. Nanti sisanya dilanjutkan ke usus besar kita. Nah, ini usus besar kita, sisa-sisa makanan. Sisa makanan itu nanti akan melewati dari usus besar ascenden atau usus besar naik, usus besar transversal atau mendatar, dan dilanjutkan ke usus besar menurun descenden, baru nanti ke rektum dan dikeluarkan sisa makanan kita itu melalui anus. Nah, sekarang kita lihat kembali apa pula proses yang terjadi dalam usus besar kita. Yang pertama nanti akan terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali air, garam mineral, vitamin simbiotik.
dan juga akan terjadi di sana pembusukan dari sisa makanan kita atau yang kita kenal dengan dekomposisi oleh mikroba. Mikrobanya yaitu Escherichia coli, ya kan? Nah, sehingga nanti baru dikeluarkan dengan kembali gerakan peristaltik, sehingga defekasi atau sisa pencernaan kita itu dikeluarkan ke anus kita. Nah, kira-kira demikianlah proses pencernaan pada makanan kita. Kita lihat kembali di sini kelenjar-kelenjar pencernaan kita. Kita simpulkan ya. Jadi kelenjar pencernaan kita itu ada yang terdapat dia di kelenjar ludah menghasilkan pitialin. Enzim pitialin mengubah zat tepung menjadi maltosa atau zat gula sederhana. Yang kedua, kelenjar dinding lambung menghasilkan HCl. Fungsinya membunuh kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga ada renin, mengumpalkan kasein susu menjadi kasein. Berikut yang ketiga di pankreas menghasilkan 3 enzimnya. Yang pertama lipase, menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua amilase, menguraikan karbohidrat menjadi glukosa. Yang ketiga, tripsin, menguraikan pepton menjadi asam amino. Berikut yang keempat, ada kelenjar hati, menghasilkan getah empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak. Berikut, kita lihat kembali. Di sini, kesimpulan kita tentang penyerapan sari-sari makanan. Jadi, sari-sari makan yang bisa diserap oleh tubuh kita, zat makanan karbohidrat, molekul yang bisa diserap adalah glukosa. Lemak molekul yang bisa diserap adalah asam lemak dan gliserol. Protein molekul yang bisa diserap adalah asam amino. Garam, mineral, dan vitamin tidak mengalami proses pencernaan, tapi dia bisa langsung diserap oleh usus halus kita. Nah, kita lihat di sini glukosa, asam amino, garam mineral nanti akan dibawa oleh pembuluh darah ke hati. Sedangkan asam lemak dan gliserol dibawa oleh pembuluh kil ke getah bening kita. Nah, kira-kira itulah kesimpulan kita tentang proses pencernaan makanan. Silakan kembali Ananda kerjakan LKPD kita dan kembali kirim ke Google Classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.